warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan wa huwa alladzi ansha'akum ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida. Qalilan ma tashkurun. Para pendengar, penyimak Radio Republik Indonesia program 4 dan hadirin beserta hadirat sekalian, di mana saja berada yang pagi ini bersama siaran ini. Puji syukur mari kita pertama-tama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari Ahad atau hari yang sudah kita lalui kemarin, kita alhamdulillah sudah beristirahat banyak. Bisa jadi di rumah, bisa jadi juga Mbak sudah mulai ngelencer ke sana ke sini karena level sudah turun. Nah, kita berharap mudah-mudahan pembacaan kita terhadap kondisi yang ada ini dibarengi dengan upaya yang sehat dan sekaligus dibarengi dengan dugaan positif dari kita, dengan harapan mudah-mudahan COVID-19 ini segera mohon pamit dari tengah-tengah kita, dan pembacaan kita terhadap peluang-peluang untuk aktivitas ke depan tidak salah, dan tentunya jangan salah. Karena kalau tidak salah dan tidak sampai salah, insya Allah banyak hal yang positif dapat kita regu dalam kehidupan ini. Para pendengar yang terhormat, setelah kita menjelaskan mengenai pentingnya pembacaan, maksud pembacaan, dan bacaan apa saja yang sebaiknya kita baca dalam kehidupan ini, paling tidak di depan kita ada dua klasifikasi bacaan yang layak kita pegangi untuk kehidupan ini, supaya kita tidak termasuk orang yang tidak melaksanakan pembacaan. Karena Islam dengan ayatnya yang saya bacakan tadi dalam Al-Quran tegas, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pembacaan kita itu memang diperintahkan oleh Allah, disuruh. Suruhannya ini wajib. Dan Iqra, membaca di sini adalah membaca dalam arti kata belajar, belajar dalam kehidupan ini. Karena itu bagi orang Muslim yang baik Islamnya itu selalu saja membaca dalam arti kata belajar ini. Membaca dalam arti kata belajar ini, membaca dalam arti luas tentunya, baik membaca secara Qur'ani maupun kauni. Apa yang sudah tertuang dalam ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis, itu kita baca. Karena banyak yang dibaca, maka tidak boleh berhenti kita membaca.
Begitu berhenti, tentunya kebodohan sudah mulai mengikis kita. Begitu kita terus membaca, berarti seberapapun yang dibaca bisa jadi lupa, bisa jadi apa, minimal wawasan kita lebih luas. Oleh karena itu, muslim yang bagus itu belajar tidak pernah berhenti. Nah, belajar tidak pernah berhenti ini berarti kita mendapatkan apa? Dalam tugas itu mendapatkan sesuatu yang menginspirasi kita di dalam kehidupan ini. Ketika kita membaca ayat Qur'aniyah, Al-Quran kita baca dari waktu ke waktu, ya bisa berarti sambil kita baca lebih-lebih bahasanya sudah mulai kita mengerti. Banyak hal bisa kita ambil dari ayat-ayat itu. Kalau saja satu ayat itu memiliki satu pengertian saja, berarti Al-Quran memberikan kepada kita inspirasi 6.000-an lebih data dan fakta dalam kehidupan ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memberikan sesuatu kepada kita, menyatakan sesuatu, tidak usah diragukan lagi, yakini saja itu. Karena itu benar dan tidak mungkin salah. Karena Allah yang mengatakannya. Dan itu dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri. Makanya muslim yang bagus itu hiduplah dengan keyakinan seperti tertuang dalam Al-Quran. Jangan sampai kita hidup dalam keraguan. Hidup dalam keraguan, mamang itu, bimbang itu menjadikan kita khawatir, was-was, takut, bayang-bayang apa, madesu, masa depan suram. Tidak usah, tidak boleh kita seperti itu. Masa depan ini sudah ada ayat Qur'aniyahnya. Silakan baca Al-Quran, ulang-ulang bacanya, biar kita lancar sekaligus, apalagi sudah paham, bagus ini, dibentangkan sedikit-sedikit, dikaji lagi, diriset lagi, tidak apa-apa. Ya. Keluasan ilmu dalam ayat Qur'aniyah, awas, tidak berdiri sendiri, ya, ada gandengannya yang layak memperkuat keilmuan kita. Namanya itu ayat-ayat kauniyah. Tampilan ayat kauniyah ini ada di semesta, bisa digali dalam berbagai perspektif. Nah itu, makanya ketika membaca Indonesia, saya lebih suka membaca Indonesia ini membaca dalam perspektif luas. Indonesia ini bukan negara kecil, saya yakin itu. Kenapa? Karena pernah yang namanya Nusantara ini, di situ berkuasa raja-raja bagus, asli dari Nusantara saja bagus itu, pernah menguasai kita di Asia Tenggara ini. Kita jago-jago pelaut. Tentunya pelaut itu tidak sekedar membaca ayat-ayat berkaitan dengan teks, enggak. Membaca alam semesta, perbintangan mereka bagus. Ya, menjalankan, menjadi nahkoda di kapal itu bukan pekerjaan mudah. Dan di laut tentunya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Berarti kalau kita menguasai laut, luar biasa. Itu baru laut yang tampak di permukaan. Bagaimana laut 1 kilo di bawah permukaan, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, itu ikannya macam-macam itu. Itu baru laut. Berarti Indonesia ini negara sudah besar, lama. Maklum, kita ini dijajah. Ketika dijajah ini, tentunya sejarah ketika itu terganggu dan akhirnya yang menulis sejarah ini penjajah. Padahal yang masuk ke Indonesia ini banyak.
banyak suku bangsa. Kalau baik-baik saja barangkali Indonesia wah hebat. Kita ini orangnya bukan orang-orang sadis, bukan. Orang Indonesia ini aslinya orang bagus, pemikir bagus, orang-orang besar. Silakan kita simak dengan sejarah, tapi dengan pikiran kepala dingin. Kenapa Indonesia dikatakan besar? Pertama, Indonesia itu pulaunya saja 1705. 17.504 pulau. Itu pulaunya. Suku bangsanya coba kita baca sendiri saja. Berapa? Di Jawa saja berapa? Ada Jawa, ada Madura. Oh iyalah, banyaklah. Silakan disimak sendiri. Suku bangsanya, baru bahasa saja ada berapa bahasa? Wih, di total sendiri. Kita sudah baca. Ini ayat kaunia Indonesia. Nah, bagaimana coba? Aceh. Nah, coba kita lihat di Aceh. Aceh itu kan ada Asia, ada Cina, kan? Nah, istilah-istilah Aceh ya. Ya, ada Eropa, ada Hindia. Ya tidak apa-apa. Kita memang berinteraksi kok. Nah, sayangnya kok penjajah diam-diam kok berdagang kok menjajah. Lama sekali ya Allah, 350 tahun. Ya tidak apa-apa sudah, itu sejarah. Baca juga sejarah itu. Makanya ketika menulis sejarah, saya juga setuju kalau Indonesia itu ditulis dengan berbagai perspektif. Nah, ini yang namanya pembacaan. Ke Indonesia nih datang juga orang-orang Arab. Coba dilihat kan banyak kuburan-kuburan Arab. Datang juga bangsa Cina masuk ke Indonesia. Eropa datang. Orang Indonesia ini orang bagus. Tidak sadis kepada orang yang datang. Diajak baik-baik di Indonesia. Ayo bangun kita Indonesia ini ya, begitu kan. Bangsa kita ini kan dikenal ramah, bagus. Ya, tapi penjajah ya memang begitu. Dan setelah kita berlalu sekian lama, maklum dijajah 350 tahun, bisa jadi benar suatu data bahwa banyak barang-barang sekarang dari Belanda itu dikembalikan ke Indonesia. Ya bagus itu. Kalau sadar kan bagus. Menjajah itu kan, menjajah tidak hanya ngambil barang, sudah menjajah budaya apa, sehingga Indonesia sering tidak kelihatan yang sebetulnya pernah besar. Coba ditelaah, nanti akan kelihatan semua sejarah Indonesia. Ternyata raja-raja yang berkuasa saja banyak dulu di Indonesia kan. Nah, yang besar, ya antara lain yang kita lihat sekarang masih ada di Jogja kan, ya, di Aceh juga, ya, Wali Songo juga kan, itu juga harus dibaca. Dan pembacaan kita pertama bisa dari berbagai sudut pandang. Dalam dunia keilmuan ada baiknya menyempatkan diri kita membacanya dari sudut pandang keilmuan ini. Apa saja misalnya yang bisa kita gunakan untuk membaca ya kehidupan ini. Banyak yang kita dapat ketahui dari perjalanan sejarah bahwa pembacaan yang ada ini bisa dilakukan dari berbagai perspektif. Dari sudut ilmu sosial bisa kita lihat pertama-tama misalnya dari perspektif historis. Nah, melihat sesuatu dibaca dari sudut masa lalunya. Indonesia ini negara besar. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Lah, itu
Indonesia. Sampai menjadi laku. Itu karena kita pandai merekam masa lalu dalam sudut pandang yang bagus, historis, sekaligus ya sosiologis namanya kan. Nah, tidak hanya itu, kita ini ternyata bangsa-bangsa yang kalau didiami, ada yang mengungkap ya dari tamu kita dari Mesir, ya Allah katanya, Indonesia ini seperti hutan. Nah, bagi orang yang hidup di negara yang apa? Yang panas, yang di situ tidak ada pohon-pohon, baru pohon-pohon di depan rumah, di depan jalan-jalan, di pinggir jalan itu dikatakan sudah pohon, hutan, bukan hutan padahal kan. Nah, kita siapkan pelindung-pelindung yang terdiri dari pohon-pohon, ya macam-macam toga di depan rumah kita, itu dibilang begitu. Nah, luar biasa, bahkan Indonesia hawanya seperti ini, mantap juga. Walaupun kemarau kadang dituruni hujan juga, subhanallah, itu Indonesia. Sehingga mereka mengatakan Indonesia, ya katanya qit'atun minal jannah. Indonesia ini potongan dari surga, ya, yang diturunkan sebagainya di dunia ini. Ya itu benar juga. Buah-buahan surga itu banyak di Indonesia. Apa antara lain pisang. Itu yang kelihatan di atas tanah. Yang di bawah tanah apa? Jahe. Nah, jahe itu buah-buahan surga itu. Ya, itu pohon-pohon surga ada. Zanjabil itu apa itu? Ada di Quran. Mari kita lakukan biasa pembacaan ini, baru kita membaca ayat Quran ya. Aduh ya subhanallah. Nah, akhirnya pun dibuat makanan hangat. Orang dari luar kalau Indonesia, mau nyeduh jahe, silakan. Nyeduh kopi, ada, bukan hanya di Brasil kopi. Indonesia sudah bagus, sudah ada kapal api, sudah ada apa itu di Indonesia. Lakukan pembacaan. Nah, dari sudut pusaka gimana? Indonesia itu ya pusaka kita, negeri tempat kita berlindung, berteduh. Airnya alhamdulillah. Ada yang ya di tempat di Semarang ini saja alhamdulillah kita menikmati, masih enak. Airnya masih mengucur penuh. Air tanah juga masih bagus. Ya ada yang kurang lah, tapi masih bagus, baik-baik saja. Kalau kita simak benar-benar, Indonesia itu negeri pusaka kita yang layak dan harus dirawat. Karena pernah dijajah, dan ketika dijajah mereka gotong barang-barang kita. Kalau benar data akhir-akhir yang muncul bahwa banyak barang akan dikembalikan ke Indonesia dari Belanda, itu bagus. Dan itu ya pernyataan yang gentle kalau memang benar. Ya kita berdoa seperti itu karena Indonesia semakin baik di permukaan dunia ini sekarang. Pergaulannya kita bagus, menteri luar negerinya juga bagus. Nah, di dalam negeri pembangunan sedemikian rupa. Sudah. Pembacaan kauni kita bisa dilanjutkan. Silakan berjalan dari Jawa Tengah ke Barat lewat tol, lihat kanan kiri, lakukan pembacaan yang bersifat perbandingan. Bandingkan dengan masa lalu dan masa kini. Ketika berjalan, itu perspektif juga, cara pandang orang yang luas. Silakan lakukan perbandingan masa lalu dan masa kini. Batasi tahunnya. Tidak usah melihat tahun ketika dijajah. Lihat saja tahun berapa
tahun 65 ya sampai dengan ya tahun berapa, silakan banding sendiri. Misalnya ya 5 tahun ya yang lalu dengan 5 tahun yang sekarang. Nah, coba dibandingkan saja itu. Oh, dari segi jalan saja itu bisa kita membaca seperti itu. Bandingkan juga pembangunan masa kapan dengan kapan. Itu bisa ya perspektif penjagaan pembacaan kita. Jadi selain historis dilihat dari sudut masa lalu, bisa jadi masa sekarang, perspektif ya masa kini ini. Saya berpikir deskriptif ya. Ya, kita lihat masa sekarang ini, dibandingkan saja masa belahan tahun berapa sampai berapa, tidak apa-apa. Lalu kita perbandingkan juga masa-masa, misalnya masa yang termasuk milenial dan sebelumnya. Bisa juga kita lakukan seperti itu. Tentunya dilihat dari ilmu-ilmu yang lain, bisa saja kita melihat dari sudut pandang sosiologis, di mana sesuatu itu berinteraksi antara kelompok dengan kelompok, ya antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Nah, ya, misalnya juga diperkuat dengan historisnya sekalian. Kelihatan. Maka para pendengar yang terhormat, ada baiknya kita ini ketika mengkaji Islam misalnya, kenapa kita kok harus mencontoh diri Rasulullah? Karena kita selain melihat Al-Quran yang mengajarkan apa-apa berkaitan dengan Rasul, kita lihat praktek Al-Quran dalam kehidupan. Loh, kok bisa begitu? Iya, Rasulullah itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berbicara, tidak tampil dalam kehidupan ini, melainkan illa wahyu yuha, melainkan itulah gambaran dari wahyu Allah. Sehingga kalau kita mau membaca siapa pribadi yang layak diteladani dan contoh-contohnya positif dan banyak menginspirasi dalam kehidupan, ya baca saja Rasulullah. Dan membaca Rasulullah yang paling gampang di masa sekarang apa? Baca saja hadis yang sudah ditulis itu. Wih, datanya kaya. Apa yang disebut hadis? Para ahli mengungkapkan bahwa hadis ma'udhifa ilan nabi. Apa-apa yang dihubungkan, disandarkan kepada Nabi. Paling tidak ketika kita membaca sesuatu hadis, ada empat hal besar yang kita tahu. Pertama, apa saja yang diungkapkan Nabi. Itu ungkapan lisan dari Nabi, ada rekamannya itu. Dengan bantuan ilmu-ilmu ya, yang aplikasinya sudah banyak sekarang, itu bisa langsung dikeluarkan. Qauli, itu keluar semua ungkapan-ungkapan Nabi. Mari umat Islam jangan ketinggalan itu. Orang-orang di luar sana sudah membaca Islam dengan cara aplikasi itu sudah dibuka saja. Banyak aplikasinya sekarang, misalnya Mausu'ah. Di Indonesia juga ada aplikasi ensiklopedia hadis misalnya gitu ya, ada sudah itu. Ya, ada Jami'u Kutubis Sittah, Tis'ah, Al-Jami'u Kutubis Tis'ah. Ada kumpulan kitab-kitab 9. Ketika kita mencari hadisnya, coba diklik saja yang namanya apa? Qauli.
Nanti semua sabda Nabi itu keluar di situ. Subhanallah, maklum 23 tahun ya Rasulullah bersama kita. Yang direkam saja keluar semua. Ratusan jumlahnya itu, bahkan mungkin bisa jadi ribuan. Itu qauli. Nah, padahal hadis itu bukan hanya qauli, ada fi'li. Apa yang dilakukan Nabi, ya, yang ditampilkan oleh Nabi, sholatnya Nabi, zikirnya Nabi, ya, tampilnya Nabi ketika berhadapan dengan kita bersama seseorang, ketika berdekatan dengan orang pendek, Nabi lebih tinggi katanya dari mereka. Ketika berhadapan dengan orang tinggi, Nabi lebih tinggi sedikit. Nah, ketika yang orang yang menengah, lebih tinggi sedikit. Nah, di situ menunjukkan bahwa Nabi itu dalam tampilannya, seperti itu, ada gambaran-gambaran. Kulitnya, kita kan penasaran kan? Berarti sifat Nabi ini, sahabat punya perspektif. Sahabat dulu itu sudah punya rekaman mengenai tampilan Nabi. Nah, kita bertanya mungkin, kulit Nabi itu seperti apa? Siapa ya? Hitam kan Nabi? Putih kan Nabi? Nah, Nabi itu tidak hitam. Dan Nabi itu tidak terlalu putih. Tapi Nabi itu, ya, beliaunya putih kemerah-merahan. Wah, ganteng Rasulullah. Ya, bagus sangat. Cuman kita kepada orang terhormat jarang menyebut yang seperti itu ya. Nah, itu Rasulullah. Nah, itu tadi baru qauli, pernyataan Rasul, ungkapan yang pernah disabdakan oleh Rasul, bisa kita cari. Ya, fi'li itu ungkapan yang ditampilkan lewat perbuatannya. Tidak hanya itu, pembacaan kita kepada hadis juga ya bisa dilihat dalam aplikasi misalnya begitu. Bisa dilihat di tampilan takriri. Ada itu. Takriri itu apa-apa yang disetujui oleh Rasul yang dilakukan oleh sahabat. Karena bagus ya didiamkan saja oleh Rasulullah. Nah, bagaimana hal-hal berkaitan dengan cita-cita, dengan apa, itu masuk hammi namanya, atau sifat itu ada di aplikasi itu. Para pendengar yang terhormat, ada baiknya muslimin dan muslimah, karena ilmu sekarang sudah masuk di era digital. Mari kita menjadi muslim yang tahu perkembangan di sana, yang tahu gelagat yang sudah berkembang dewasa ini. Pembacaan kita tentunya pasca pandemi atau di masa pandemi, awas jangan disepelekan. Masa pandemi masa yang kaya dengan fakta, dengan dengan hikmah. Jangan sampai diabaikan ini. Antara lain yang sudah berubah di era pandemi ini, era hidup manual menjadi era hidup digital yang betul-betul nyata. Kaum ibu-ibu sekarang bukan hanya bisa nelpon, bukan hanya bisa SMS, tapi sekarang sudah bisa juga membuka Google Meet. Sudah bisa membuka Zoom. Ya walaupun awalnya terpaksa, tapi nyata ini. Sampai level ini menjadi level 2 atau turun lagi begitu ya. Nah, ini kenyataan yang alhamdulillah dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita supaya kita melakukan pembacaan. Jadi pembacaan pertama, biasakanlah selain kita membaca yang Qur'ani, kita membaca juga yang kauni. Dan yang kauni ini kalau kita agak lemah dalam pembacaan, ya bisa jadi misalnya tanya kepada ahlinya. Atau kita belajar sendiri ilmu-ilmu yang sudah dikenal dengan pendekatan-pendekatannya itu. Dari pendekatan yang disebut misalnya pendekatan sosiologis,
ada juga yang pendekatan yang disebut ya, antropologis. Ya. Ya. Ada pendekatan yang juga disebut dengan pendekatan fenomenologis. Ada psikologis, ada pedagogik, banyak itu. Ya. Tentunya tidak seluruhnya saya sebut di bagian ini. Paling tidak ini memberikan kepada kita cara pandang itu banyak. Kalau kita berbeda dengan orang lain yang seperti pelajaran dewasa ini dikenal dengan kurikulum apa? Ya merdeka belajar, ya merdeka belajar ya. Nah, yang seperti itu sekarang ini kita benar-benar ditantang untuk bisa banyak hal dalam arti yang luas. Individu ditantang untuk hidup sesuai dengan arah-arah ke depannya. Dan arah ke depannya ini tentunya ditentukan oleh seberapa jauh kita ini belajar dan menggunakan kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Bahkan antar perguruan tinggi ke depan ini sudah saling membuka diri. Saling membuka diri untuk apa? Untuk membawa insan-insan Indonesia ini, insan-insan yang keilmuannya ya layak dibanggakan tentunya seperti itu. Nah, oleh karena itu hadirin dan hadirat, mari waktu ini dimanfaatkan dengan maksimal, digunakan dengan maksimal untuk benar-benar kita ini membaca secara positif, membaca dengan cara pandang yang prospektif, dan tentunya membaca yang membawa pembacaan kita ke arah kecerdasan yang diperlukan, baik cerdas secara intelektual, di mana intelektual kita semakin lama semakin bagus. Yang kedua tentunya cerdas secara emosional, di mana di mana dada kita, rasa kita, di mana rekaman ya rohania kita menjadi pelengkap dari kecerdasan intelektual dari kita. Sehingga melihat ufuk masa depan itu bukan ufuk yang dipandang sebagai madesu, tapi masa depan itu ufuk yang penuh, yang bisa kita lihat sebagai tantangan untuk kita berjuang di dalamnya, dalam rangka mengisi ya peluang-peluang yang disiapkan oleh Allah untuk keberhasilan di dalam kehidupan. Hadirin dan hadirat, ya tentunya uraian ini masih ya banyak kekurangan, tentunya tidak mungkin semua hal saya bentangkan di sini karena pembacaan di masa sekarang sedemikian rupa yang berkembangnya. Mari lakukan saja pembacaan ya dengan yang terbaik, dan tentunya jangan melakukan pembacaan secara yang tidak baik yang membawa kepada akhlak-akhlak negatif. Kita melihat akhir-akhir itu juga tantangannya tidak sedikit. Ya gunakan tantangan itu, ya arahkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat Islam yang kita simak ini menjadi umat Islam yang bermasa depan, ya yang antara satu dengan yang lain saling luas pengalamannya, saling luas ya cara pandangnya, dan tentunya pembacaan mereka pembacaan yang membanggakan ya untuk sekarang dan ke depan, yang tergolong sebagai pembacaan yang yang inovatif, yang kreatif, ya tentunya yang bermanfaat dan sekaligus maslahat. Saya kira cukup sekian. Ya, uraian ini mudah-mudahan bermanfaat dalam 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, maslahat bagi kita semua. Ada salah, ada khilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.